Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammad ibni Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas beberapa buku tentang pendidikan, dan kita masih pada buku Tarbiyatul Banat, pendidikan anak perempuan fil baitil muslim, di dalam keluarga muslim. Dan kita juga sudah memulai untuk membahas kitab Amradul Qulub, penyakit hati, yang ditulis oleh Ummu Tamim, dan beliau menyebutkan bahwa ada 35 penyakit hati. Dan nanti di akhir kitabnya beliau menulis tentang cara mengobatinya. Dan sebelumnya kita ingin berikan muqaddimah tentang perjalanan safarnya Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir, yang Allah perintahkan pada Nabi Musa untuk menimba ilmu tentang ilmu yang belum Allah ajarkan ke Nabi Musa. Nah, kisahnya masyhur. Tapi kita ingin mengambil beberapa faidah bahwa safarnya seseorang keluarnya seorang dari rumah untuk menuntut ilmu, itu menjadi sunnahnya para nabi dan rasul. Sampai Allah sebutkan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Kahfi itu untuk pergi kepada Khidir menimba ilmu, karena ada ilmu yang belum Allah berikan pada Nabi Musa, tapi telah Allah berikan pada Khidir alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Musa, nabi dan rasul, sampai harus melakukan safar yang sangat membuatnya lelah. Singkat cerita, itu menjadi sunnahnya para nabi dan rasul, di mana hamba-hamba Allah keluar melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Dan itu menjadi keutamaan yang sangat luar biasa. Dan faidah berikutnya dari kisah ini, bahwa Nabi Khidir itu kan para ulama berbeda pendapat, apakah dia nabi atau bukan nabi. Tapi yang jelas jumhur ulama mengatakan Khidir bukan nabi, wali saja. Lantas apa maksudnya? Tidakkah kita melihat Musa seorang nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk datang menghadap seorang wali yang derajatnya mungkin tidak lebih tinggi dari nabi dan rasul. Allah mendatangkan Nabi Musa kepada Khidir alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa Allah memuliakan Khidir saat Allah berikan ilmu kepada Khidir. Jadi artinya siapapun ia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya akan Allah angkat di dunia maupun di hari akhir. Ini loh Nabi Musa, Allah perintahkan untuk datang ke orang soleh, yaitu Khidir alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajatnya di dunia maupun di hari akhir gitu. Dan semoga sedikit faidah dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini menjadi landasan kita untuk menjaga semangat dalam menuntut ilmu, karena ternyata menuntut ilmu itu menjadi sunnahnya para nabi dan rasul. Kita masuk pada pembahasan Amradul Qulub, penyakit hati. Dan kemarin yang pertama adalah asyirku al-akbar, syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah penyakit yang kedua adalah ar-riya. Riya itu termasuk syirik kecil. Dan riya itu dari kata ro'a yaro, melihat. Artinya seorang hamba saat melakukan ibadah itu bukan karena ingin pahala Allah Subhanahu wa taala, tapi melainkan yang membuatnya beribadah itu karena ada orang lain yang melihatnya, sehingga dia terpicu untuk melakukan satu ibadah. Riya akhirnya. Dia melakukan ibadah bukan karena Allah, melainkan karena untuk dilihat oleh orang lain. Itu riya. Ini temannya lagi sum'ah, sama tuh. Kalau sum'ah, dia melakukan ibadah karena ingin didengar kesolehannya itu pada orang lain. Itu sum'ah. Kalau ingin didengar, kalau ingin dilihat, maka itu namanya riya. Dan itu semua adalah syirik kecil. Berkaitan dengan riya ini, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Rasulullah SAW, maukah aku beritakan kepada kalian, wahai sahabat, bahwa ada satu hal yang paling aku takuti itu jatuh kepada kalian, dan hal itu lebih aku khawatirkan bagi kalian dari Dajjal. Datangnya Dajjal tidak lebih dikhawatirkan oleh Rasul ketimbang satu amalan ini gitu. Jadi ada satu hal yang lebih berat bagi Rasul jika itu menimpa umatnya dibandingkan datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Qalu bala. Kemudian para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, kami ingin tahu itu. Qala, Rasulullah SAW bersabda, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Maksudnya itu adalah riya. Apa itu? Kata Rasul, yaqumur rajulu yusalli, adanya seorang yang melakukan salat, fayuzayyina salatahu lima yara min nadharir rajuli. Saat dia salat itu, tiba-tiba ia memperindah salatnya, mengkhusyukkan salatnya, memperbaiki gerakan-gerakan salatnya, cuman karena apa? Karena ia sedang melihat ada orang yang sedang melihat dirinya salat. Jadi dia salat itu agar dilihat oleh orang lain, dia ini ahli salat, dia ini salatnya bagus, dan seterusnya. Karena dilihat sama orang lain, atau karena ingin dilihat oleh orang lain bahwasanya dia orang soleh, orang bertakwa, ahli salat, dan seterusnya. Itu yang ditakuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul sebut dengan asyirku al khafi, syirik yang terselubung, khafi, tidak jelas gitu, sembunyi. Nah, apa bahayanya syirik kecil? Syirik kecil itu menghapus amal yang sedang ia lakukan, amal yang ia sedang lakukan saja, bukan seluruh amal yang sebelumnya ia lakukan, tapi yang sedang ia kerjakan. Saat ada syirik khafi atau riya, maka amal yang sedang ia kerjakan itu terhapus pahalanya. Maka kita lihat di sini tentang urutan dosa-dosa, urutan dosa-dosa, maratibudz dzunub. Ini diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'i'u Al-Fawaid. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan yang paling besar, dosa maksiat yang paling besar itu adalah al-kufru wasyirku, kekufuran dan kesyirikan. Kufur itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, kufur atau tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufur, kafir, kufar, jamaah kafir. Itu dosa yang paling tinggi, yang paling berat. Kekufuran, kekafiran, maksud kafir, seorang kafir, dan melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Dan yang ketiga, masih golongan yang pertama nih, memerangi Allah dan Rasulnya. Itu dosa yang paling berat. Yang pertama, kekufuran, kekafiran, kufur, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya al-kufru. Dalam Al-Quran Karim Allah menyebutkan, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia wafat dalam keadaan kekufurannya itu, maka dia tidak akan masuk surga. Gitu. Jadi urutan dosa yang pertama apa, Bu? Kufur, kekafiran, tidak beriman, tidak masuk agama Allah dan Rasulnya, kufur gitu. Dan syirik, syirik besar maupun syirik kecil, tapi tentu syirik besar lebih berat daripada syirik kecil, tapi dia termasuk urutan pertama paling besar bahayanya. Dan urutan pertama yang ketiga, memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya gitu. Yang kedua, urutan dosa yang kedua adalah al-bid'atu, bid'ah, hal-hal yang baru dalam agama gitu, yang Rasul belum pernah melakukannya di tema agama, kemudian ada salah satu umatnya yang melakukan atau menghadirkan agama baru itu, maka itu termasuk yang paling berat gitu. Jadi kedudukan pertama yang paling tinggi dosa itu al-kufru, syirik, dan memerangi Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah al-bid'ah, dia menghadirkan satu urusan agama yang tidak pernah disampaikan atau dihadirkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Jadi al-bid'ah itu adalah sesuatu yang baru di dalam agama, itu sesuatu yang baru dalam agama. Yang ketiga setelahnya adalah al-kabair, dosa-dosa besar, dosa-dosa besar, gitu. Dosa-dosa besar itu adalah segala perbuatan yang ada ancamannya di dunia maupun di hari akhir. Itu definisi tentang
dosa besar. Misalnya contoh, dosa besar itu adalah al-kibru, memiliki kesombongan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan, al-kibru. Maka itu salah satu amalan hati yang digolongkan ke dosa-dosa besar, al-kabair. Ini nomor 3-nya nih, al-kabair, dosa-dosa besar. Ada ancamannya di dunia atau ada ancamannya di hari akhir. Contoh lagi misalnya mencuri. Mencuri ada ancamannya di dunia, yaitu dipotong tangan mencuri itu. Maka dia termasuk dosa al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian apa lagi yang ada ancamannya di dunia maupun di hari akhir? Perzinahan. Ada ancamannya, ada hadnya, had, ancaman, hukuman di dunia. Itu dicambuk atau dirajam. Kemudian apa lagi? Apa? Memakan harta anak yatim. Ada ancamannya di hari akhir. Dia akan makan seperti menelan api batu bara dari api neraka. Ya Allah, semoga Allah menjaga kita semua. Allahumma amin ya Rabb. Kemudian misalnya menyebarkan aib orang lain. Allah siapkan dosa yang pedih di dunia dan di hari akhir. Maka itu perbuatan-perbuatan dosa besar gitu. Nah, yang keempat baru as-saghair. Saghair, dosa-dosa kecil. Apa itu dosa-dosa kecil yang tidak ada atau tidak mencapai derajat al-kabair? Kesalahan-kesalahan biasa, maksiat-maksiat biasa. Misalnya contoh apa? Lalai sholat. Dia tetap sholat, tapi dia melalaikan waktu sholat. Dosa kecil, tidak taat pada Rasul. Kemudian misalnya lagi, Rasul melarang seorang saat sudah di masjid nih Bu, kemudian azan, Rasul tuh melarang seorang keluar dari masjid saat azan. Kemudian saat azan tiba, kemudian kita udah di masjid, azan tiba malah keluar gitu. Kecuali keluar untuk wudu, buang hajat dan seterusnya tidak masalah. Tapi sengaja keluar itu tidak boleh. Itu dosa kecil. Apalagi misalnya yang termasuk dosa kecil. Intinya saat Rasul menyarankan untuk ini dan itu, kemudian dia tidak mengikutinya, dan tidak ada ancaman besar dari di akhirat maupun di dunia, maka itu dosa kecil. Nah itu 4 urutan dosa. Nah kita ingin lihat tentang ucapan ulama tentang riya. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, riya itu adalah menampakkan ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha, yang maksudnya adalah untuk memperlihatkan kepada orang-orang tentang ibadahnya itu, kemudian ia mendapatkan pujian dari mereka. Jadi intinya riya itu, tujuan orang yang riya hanya ingin mendapatkan kedudukan di hati orang. Curian. Maka artinya ini sudah kita dapat nih inti riya. Inti permasalahan adalah saat seseorang menginginkan agar memiliki kedudukan di hati orang lain. Hati-hati, itu riya. Itulah riya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, Imam Hasan Al-Basri adalah aslur riya hubbul mahmadah. Asal riya itu datang, asalnya itu dari mana? Cintanya seorang terhadap pujian, dipuji senang itu. Itu malah petaka itu. Jadi saat ada orang yang memuji dia senang, itu permasalahan. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadisnya, siapa saja ada yang memuji kalian, lempar orang itu dengan tanah gitu. Dilempar gitu. Khususnya saat ia memuji kita misalnya, tentu pada hal yang berlebihan, pada hal yang tidak kita lakukan, atau memuji kita secara berlebihan di depan orang banyak. Kata Rasulullah SAW, jika ada yang melakukan itu kepada kalian, lempar mukanya dengan tanah. Gitu. Kata Rasulullah SAW. Karena bahayanya apa? Kalau akhirnya kita merasa jatuh ke riya gitu, terhapuslah semua amal ibadah yang tadi kita lakukan. Gitu. Nah itu tentang bahayanya riya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid." Siapa saja yang menyembunyikan sayyi'at, keburukan-keburukan, maka bagi mereka azab siksaan syadid yang sangat pedih. Lihat tafsirnya. Imam Mujahid berkata, siapa mereka yang menyembunyikan keburukan? Humul mura'un bi'amalihim. Mereka adalah orang-orang yang riya terhadap amal-amalnya gitu. Emang apa maksudnya? Orang-orang itu akan membuat orang lain itu menyangka dirinya dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu siapa? Mereka-mereka yang riya.
Mereka membuat amal ibadah cuman agar membuat orang lain itu menyangka dirinya selalu berada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, tanda-tanda orang yang ria. Bagaimana sih kita mendeteksi diri kita ini sudah jatuh pada ria atau tidak? Maka misalnya tanda yang pertama adalah jika dia sendirian, dia akan malas. Tanda yang pertama, kalau sendiri malas dari melakukan ibadah. Tanda yang kedua, jika ia sedang berada di kerumunan orang-orang, bertambahlah semangat ibadahnya. Nah, ini indikator-indikator seorang punya penyakit hati, yaitu ria. Kalau lagi sendiri baca Quran malas, gitu. Tapi ketika khalayak orang banyak, ya Allah, tuh Quran nggak pernah jatuh dari tangannya. Tapi saat sendirian nggak pernah megang Quran dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dia akan menambah amalnya, pekerjaannya, amal solehnya, ketaatannya, jika ia dipuji. Saat ia dipuji, akan bertambah amal solehnya. Dan ciri yang keempat, jika ia dicela, dia akan mengurangi amal solehnya. Misalkan, gaya lah, udahlah, gitu. Celah sama orang, kira membuat dia berhenti dari melakukan amal soleh. Nah, itu tanda ada penyakit dalam hatinya, yaitu ria. Sifat ciri-ciri orang yang kena penyakit hati, ria. Gitu. Saat dicela atau dia diejek, gitu ya, kemudian mengurangi amal soleh yang biasa ia lakukan. Makanya para ulama saat ditanya, apa hukumnya seseorang meninggalkan amal soleh karena takut, karena ada orang ini, ada orang itu, ada orang sana, takut disangka ria. Kata para ulama, itu ria sendiri gitu. Anda berarti beramal itu karena manusia gitu. Itu menjadi ria itu sendiri. Misalkan seorang mau baca Quran, nggak enak banyak orang lain, nggak usah baca Quran, nanti takut sebut ria. Itu ria tersendiri gitu. Itu ria sendiri. Kalau dia baca Quran bukan untuk manusia, dia akan baca Quran di mana saja. Kan gitu. Mau saat rame, mau tidak rame, dia baca Quran. Mau sendirian atau dengan temannya, dia baca Quran. Gitu. Bukan berarti saat sedang banyak orang lagi baca Quran, ada orang gitu. Saya nggak mau baca Quran, takut dilihat orang. Gitu. Itu ria sendiri. Anda melakukan ibadah karena orang atau karena Allah? Kalaupun karena Allah, siapa saja yang melihat biasa saja dan seterusnya. Nah, itulah empat ciri orang yang ria. Ini ada kalimat bagus dari sahabat mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, barang siapa yang zahirnya lebih baik dari batinnya, maka timbangan amal solehnya itu akan ringan di hari akhir, akan kalah gitu. Barang siapa yang zahirnya lebih baik dari batinnya, tahu ya, zahir itu yang nampak, batin yang tidak nampak gitu. Kalau di luar dia baik, di luar soleh, tapi saat sudah sendirian, subhanallah, berbagai macam maksiat Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Allahumma amin. Jadi kata Imam Ali, barang siapa yang zahirnya baik tapi batinnya tidak baik. Barang siapa yang jawarihnya, badannya baik tapi hatinya tidak baik. Zahirnya salat, puasa, baca Quran, tapi dalam hatinya ada dendam kesumat, ada sifat dengki, ada sifat takabur, sombong, ada sifat ujub, ada sifat sum'ah dalam hatinya. Itu kata Imam Ali, maka mizan di hari akhirnya akan ringan. Bahaya gitu. Tapi barang siapa yang batinnya, dalamnya lebih baik dari zahirnya, maka timbangan mizannya akan berat di hari akhir. Sehingga maksudnya timbangan amal solehnya berat daripada amal buruknya, dia akan masuk surga. Tapi barang siapa yang ringan dari timbangan amal buruknya, maka dia akan masuk neraka, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zalzalah. Wa amma man khaffat mawazinu, ya. Wa amma man khaffat mawazinu. Kemudian yang seterusnya, wa amma man thaqulat mawazinu. Khaffat ringan, thaqulat berat. Dalam surat Az-Zalzalah. Nah, kemudian yang kedua, beliau mengucapkan ciri amal soleh. Amal soleh itu apa sih? Amal soleh itu kata Imam Ali adalah ia yang engkau kerjakan, engkau tidak menginginkan pujian kecuali dari Allah. Itu baru amal soleh. Amal soleh adalah amal yang kita lakukan, tidak ada yang kita tuju kecuali pujian Allah. Gitu. Kita tidak berharap pujian kecuali dari Allah semata. Maka itulah amal soleh. Saat kita menuntut ilmu, tidak ada yang kita lakukan kecuali pujian Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak berharap pujian kecuali Allah. Saat kita baca Quran,
tidak ada yang kita tuju kecuali keridhaan Allah. Saat saat istri taat pada suami, tidak ada yang dituju kecuali ridha Allah. Saat puasa, saat sholat, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang riya. Dan riya itu terbagi menjadi dua. Riya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, riya yang murni. Riya murni itu. Jadi kalau ada emas murni, ada emas karat sekian gitu. Yang pertama, riya murni. Yang kedua, riya yang syirik. Riya yang syirik. Apa itu riya yang murni? Maksudnya adalah seorang melakukan amal soleh murni bukan karena Allah, dan kan murni karena ia lakukan itu untuk mendapatkan kedudukan di hati orang agar dilihat oleh orang lain. Gitu. Ini kisahnya banyak tuh. Misalnya contoh saat di perang Uhud. Kalau tidak salah saat di perang Uhud, di salah satu peperangan Rasul, pernah kita kisahkan di kajian sirah Nabi SAW. Jadi saat laki-laki ini pulang ke desanya, Bu, dia bertanya, "Ainan nas?" Di mana orang-orang? Kemudian masyarakatnya bilang, semua sedang pergi bersama Rasulullah berjihad. Kemudian orang lain juga menembalin lagi, Anda tidak perlu berjihad karena Anda bukan orang yang berani, Anda bukan orang yang kuat, Anda bukan orang yang syuja. Akhirnya orang ini, Bu, terhasut dengan ucapan masyarakat. Biasa ucapan netizen, bahaya ucapan netizen itu. Orang ini terhasut, Bu, karena ucapan masyarakat. Anda nggak perlu berjihad, Anda bukan laki-laki yang kuat, bukan laki-laki yang berani, Anda nggak mampu, dan seterusnya. Akhirnya karena marah, Bu, dia pergi menyusul kaum muslimin berjihad. Tapi niatnya apa? Hanya untuk disebut oleh kaumnya syuja, pemberani. Makanya saat ia berperang, kemudian ia wafat, Rasul mengatakan, kenapa orang ini gitu tidak masuk surga? Justru mendapatkan siksaan. Akhirnya berita dari rakyatnya disampaikan bahwasanya terjadi seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Nah, begitu juga tentang hadis 3 golongan yang pertama kali akan disungkurkan ke neraka jahanam. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Jadi ada 3 golongan. Mereka lah yang pertama kali akan Allah sungkurkan wajahnya ke neraka jahanam. Golongan itu adalah mereka yang baca Quran atau mereka yang berilmu. Tapi baca Qurannya bukan karena Allah, melainkan agar dia disebut oleh orang-orang qari, ahli Quran, atau agar dia disebut alim, ahli ilmu, dan seterusnya. Riwayat ini, Bu, ini kisahnya adalah ada generasi tabi'in dari Mesir. Dia datang ke kota Nabi, kota Madinah, untuk menimba ilmu. Kemudian akhirnya di dalam Masjid Nabawi itu, orang yang dari Mesir ini, generasi tabi'in, melihat ada orang yang sedang mengisi kajian di halaqah ilmu, dan saat ia tanya, siapa fulan? Kaum muslimin yang sedang hadir di halaqah itu mengatakan, dia adalah Abu Hurairah, sahabat Rasulullah. Akhirnya dia duduk. Setelah kajian beres, Abu Hurairah, orang dari Mesir itu datang menghampiri Abu Hurairah dan bersalaman dan seterusnya, dan menyampaikan, saya dari Mesir, saya ingin datang menimba ilmu itu. Kemudian orang yang dari Mesir itu, generasi tabi'in ini, berkata kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bisakah engkau sampaikan kepadaku satu hadis yang engkau dengar langsung dari Rasul, dari lisan Rasul, dan tidak ada orang lain yang mendengar hadis itu kecuali Anda? Kata orang dari Mesir, bisakah engkau sampaikan kepadaku hadis-hadis yang engkau dengar langsung dari lisan Rasulullah dan tidak ada orang lain yang mendengarnya kecuali Anda? Kata Abu Hurairah, saya akan meriwayatkan hadis itu. Saat Abu Hurairah mulai ingin meriwayatkan, beliau berkata, sungguhnya aku mendengar hadis ini dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku sadar dan tidak ada orang lain yang mendengarnya kecuali diriku. Kemudian saat beliau mulai menyampaikan hadisnya, inna awwalaman tuqda yaumal qiyamah, pingsan langsung Abu Hurairah. Pingsan seketika. Saat beliau baru mau menyampaikan, sungguhnya golongan yang pertama kali akan disungkurkan ke neraka jahanam, Abu Hurairah pingsan langsung. Orang dari Mesir itu kaget. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemudian dibangunkan, kemudian bangun lagi. Kemudian Abu Hurairah mengulang ucapannya lagi. Sungguhnya aku akan sampaikan kepadamu hadis yang aku dengar langsung dari lisan Rasul dalam keadaan sadar dan tidak ada orang yang mendengarnya kecuali aku, yaitu adalah pingsan lagi. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya yang 3 kalinya beliau menyampaikan bahwa ada 3 golongan. Mereka lah yang pertama kali akan disungkurkan ke neraka jahanam. Yang pertama, qari'ul Quran, yang baca Quran di dunia.
Mereka dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Kemudian Allah bertanya kepada dia, dan Allah lebih maha mengetahui dari jawabannya. Kemudian Allah bertanya, "Ya abdi, wahai hambaku, fima qara'tal Qur'an?" Untuk siapa engkau dahulu membaca Quran? Orang itu berkata, ini riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Qara'tul Qur'ana fika. Ya Allah, aku dulu di dunia membaca Quran untuk karenamu saja ya Allah. Dan kata Abu Hurairah, yuqalu lahu kadzabta. Diucapkan pada orang itu, orang-orang, entah malaikat atau siapa, yuqalu lahu, diucapkanlah kepadanya, kadzabta. Kau berdusta. Sungguhnya engkau saat itu baca Quran bukan karenaku, melainkan karena agar engkau disebut qari'ul Quran. Laqad qila laka, dan Anda sudah mendapatkannya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sungkurkan dia ke neraka, dilempar. Kemudian didatangkan ahli ilmu. Ya abdi, wahai hambaku, fima ta'allamtal ilma. Saat engkau menuntut ilmu di dunia dan saat engkau mengajarkan ilmu di dunia, untuk siapa engkau menuntut ilmu dan untuk siapa engkau mengajarkan ilmu? Dan orang itu berkata, aku menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu hanya karena mengharap ridhomu ya Allah. Dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Sungguhnya engkau belajar dan mengajarkan ilmu hanya agar engkau disebut ahli ilmu. Waqad qila laka, dan sudah dikatakan kepadamu, kalian sudah mendapatkannya, wahai malaikat, sungkurkan orang ini ke neraka. Oke, Abu Hurairah pingsan. Orang yang berikutnya, orang mujahid fisabilillah. Allah hadirkan, ya fulan, ya abdi, fima jahadta. Untuk siapa saat engkau berjihad saat di dunia? Dan orang itu mengatakan, jahadtu fika ya Rabb. Aku berjihad untukmu ya Allah. Dikatakan kepada kadzabta, engkau berdusta. Sungguhnya saat itu engkau berjihad hanya agar engkau disebut pahlawan, pemberani dan seterusnya. Laqad qila laka, dan sudah dikatakan kepadamu, lemparkan ke neraka. Subhanallah. Dan yang terakhir, orang yang bersedekah. Allah bertanya, ya abdi, fima tasaddaqta. Untuk siapa saat engkau bersedekah? Orang itu berkata, tasaddaqtu fika ya Rabb. Aku bersedekah saat di dunia hanya karenamu ya Allah. Kadzabta, engkau berdusta. Sungguhnya engkau bersedekah agar orang-orang berkata, engkau dermawan, engkau baik, engkau banyak uang, engkau banyak harta. Laqad qila lak. Dan sungguh sudah diucapkan kepadamu, wahai malaikat, sungkurkan ke neraka. Subhanallah. Itu riyaul mahd, riya yang murni. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dia benar-benar melakukan amal soleh itu bukan karena Allah, melainkan pujian orang-orang, dapat kedudukan dari orang lain khususnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari riya. Allahumma amin. Kemudian riya yang kedua adalah riya usyirik, riya yang syirik. Maksudnya apa? Dia melakukan amal soleh, satu sisi dia berharap pahala di sisi Allah, di sisi lain dia berharap pujian orang lain. Jadi dia telah melakukan kesyirikan. Saat dia melakukan ibadah, dia karena Allah juga karena pujian manusia. Itu riya syirik. Dan akan dampaknya apa? Amalnya tidak akan diterima, terhapus amal ibadah yang sedang ia lakukannya itu. Itulah riya syirik. Gitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Albani, Nabi SAW bersabda, iyyakum wasyirkal asghar. Hati-hati dan jauhilah oleh kalian syirik kecil itu. Perintah dari Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Kata Rasulullah, ia adalah riya. Jadi riya adalah syirik kecil. Yaqulullahu ta'ala, kata Rasul di hari akhir, Allah berfirman, idhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum bi'a'malikum fid dunya. Pergilah kalian di hari kiamat. Allah akan berfirman, Allah akan berkata kepada mereka-mereka yang melakukan riya saat beribadah di dunia. Allah berkata kepada mereka, pergilah pada orang-orang itu yang kalian beribadah untuk mendapatkan pujian dari orang itu karena dia engkau melakukan. Pergilah ke mereka. Apakah mereka itu bisa memberikan balasan ataupun pahala ataupun syafaat dari amal-amal yang kalian lakukan karena mereka? Allah bilang begitu kepada mereka-mereka yang melakukan riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita semua dari perbuatan riya. Terakhir ciri berikutnya tentang riya. Misalnya contoh misalnya di tema orang yang biasa diminta untuk memberikan nasihat. Tapi tiba-tiba orang lain meminta nasihatnya bukan kepada si fulan ini, tapi ke si fulan B, biasanya ke sini.
Saat dia tahu bahwa mereka sekarang minta nasihatnya ke sini, minta ilmunya ke sini, menuntut ilmunya ke sini, ada terbesit saja di hati tidak senang, itu bahaya. Itu bahaya, indikator-indikator orang itu punya penyakit ria dalam hati. Kalau dia benci, orang biasanya datang ke dia, kemudian datang ke orang lain, dia benci, itu ria. Indikator orang yang sedang punya penyakit ria. Jadi saat dia beramal itu, dia berharap pujian masyarakat di sini. Saat masyarakat tidak lagi ke dia, malah ke orang lain, hilang pujiannya. Gitu. Maka saat di dalam hatinya ada penyesalan, ada ketidakterimaan, maka itu ria saat dia menyampaikan ilmu itu. Semoga Allah menjaga kita semua. Nah, dan mereka juga yang menampakkan kekhusyuan, menampakkan saat beribadah dan seterusnya, itu hati-hati sama sekali. Misalnya contoh kisah salafus soleh. Misalnya kita di sini Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Saat beliau sedang menyampaikan hadis di majelis ilmunya, kemudian beliau ingin menangis. Saat ingin menangis, hidungnya mulai pilek. Kalimatnya ma asyaddzukka. Ya Allah, ini pilek, subhanallah. Gitu. Sangat khawatir sekali menjaga untuk menampilkan kekhusyuan di hadapan orang. Itu termasuk sunnahnya salafus soleh kita terdahulu. Gitu. Sangat menjaga sekali ibadah kita, biarkan. Nggak perlu kita kasih tahu orang lain gitu. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya nanti para ulama memiliki pendapat apa hukumnya orang sholat menangis. Khususnya saat menjadi imam. Kalau menangisnya karena hal dunia, batal sholatnya. Gitu. Dan kalau menangis karena memang dia tahu artinya apa, jadi ingat tentang hari akhir, itu tidak masalah. Tapi kalau nangisnya bukan karena hal itu, batal sholat. Sampai seperti itu. Dan menangisnya sang imam, kalau bisa dia tahan. Karena mengganggu kekhusyuan nanti teman-teman yang sedang sholat di belakangnya. Dan itu pembahasan para ulama gitu. Kecuali saat dia sudah tidak bisa menahan, dia tahan sejenak untuk menguatkan diri, kemudian dia baca. Kalaupun nangis tidak perlu sampai akhirnya terisak-isaknya diperlihatkan itu. Itu ada pembahasan para ulama di fatwa-fatwa. Mereka bahkan Imam Syafi'i juga memiliki kalimat di tema itu. Nah, jadi itulah tentang penyakit hati yang kedua, yaitu ria. Tapi bagi siapa yang sholat pertama sudah ikhlas, tiba-tiba di tengah jalan ada ria, maka dia harus berusaha untuk mengakhirkan sholatnya itu. Di akhir itu dia harus sudah menepis gangguan ria itu atau sum'ah ingin didengar sama orang. Dia berusaha untuk menghilangkan ria atau sum'ah jika tiba-tiba datang saat kita sedang melakukan amal ibadah gitu. Tapi saat kita melakukan amal ibadah kemudian dapat pujian dari orang lain, bukan berarti berarti tadi saya ria, bukan. Kata Rasulullah SAW, pujian itu adalah balasan awal dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang soleh di dunia. Pujian itu. Dan bukan berarti senang dipuji, jangan menjadi orang yang senang dipuji. Justru senanglah kalau ada orang yang menyampaikan aib kepada kita secara pribadi. Akhirnya kita tahu kekurangan kita di mana, dan akhirnya kita bisa menutup kekurangan itu sehingga kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Semoga Allah melindungi kita semua dari penyakit-penyakit hati, syirik besar dan penyakit ria yang sekarang kita sedang pelajari, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin.